Masih di Fakta 62, sejumlah permasalahan akan jadi pekerjaan rumah pemimpin Jakarta baru nantinya. Kami angkat beberapa hal utama yang jadi permasalahan di Jakarta. Jakarta bukan lagi ibu kota, namun permasalahan kota ini masih terlalu banyak. Masih banyak PR-PR yang belum dirampungkan oleh pemimpin sebelumnya. Akankah pemimpin kota Jakarta dapat membenahi masalah-masalah yang banyak terjadi di kota Jakarta? Atau hanya janji yang akan menguap begitu saja? Permukiman padat penduduk jadi salah satu masalah yang harus diselesaikan pemimpin Jakarta mendatang. Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit, nyatanya masih banyak pemukiman padat kumuh yang menghantui kota ini. Salah satunya di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini. Deretan rumah yang berhimpitan serta penghuni hidup berjejal menjadi pemandangan yang lumrah di sini. Rumah dan bangunan seadanya ini bagi warga Kampung Rawa merupakan satu-satunya pilihan untuk berlindung dari panasnya matahari serta derasnya hujan. Salah satunya Bambang yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal di kawasan ini. Di rumah berukuran 1,5 x 8 meter inilah Bambang hidup bersama istri, keempat anak-anaknya dan iparnya. Total ada 7 kepala yang tinggal di rumah ini. Walaupun tinggal berhimpitan, Bambang mengaku nyaman tinggal di rumah miliknya sendiri. Pak, Bapak berarti tinggal di sini berapa orang tuh Pak di dalam rumah ini? Anak 4, saya, istri, sama adik ipar. Oke, semuanya tinggal dan tidur di sini ya Pak? Iya, di atas. Berarti kondisinya setiap malam seperti apa Pak? Ya paling si kembar ada di sini tidur bareng. Saya masih saya di bawah, terus anak saya yang gede tidurnya di bawah. Oh, jadi di memang dibagi-bagi gitu ya Pak? Iya. Kan Pak, bentar lagi akan dipilih nih Pak, gubernur baru. Iya. Kalau misalnya ternyata nanti akan ada rencana relokasi, setuju apa enggak Bapak? Tergantung kayak gimana bentuk ininya gitu. Apa menguntungkan kita atau malah kita harus bayar gitu. Tapi Pak, Bapak nyaman nggak tinggal di kawasan? Nyaman. Karena memang sudah lama juga Udah ya, Pak? lama, udah biasa di sini. Nantinya, kalau misalnya gubernur baru terpilih, harapannya Pak untuk kawasan ini, untuk Bapak sendiri dan keluarga seperti apa? Ya, kalau bisa mah lebih mementingkan rakyat lah, lebih sering-sering ke bawah, lihat rakyatnya gitu. Ruangan dalam rumah hanya digunakan untuk tidur dan menaruh mesin cuci. Sedangkan memasak dan mencuci piring, semua dilakukan di luar rumah. Bahkan untuk sekedar buang air besar, Bambang dan keluarga harus menumpang di MCK umum yang tidak jauh dari rumahnya. Pemukiman padat kumuh masih menjadi persoalan di Jakarta. Hal ini terlihat dari data Pusat Badan Statistik yang menilai bahwa ada 450 rukun warga kumuh yang masih berada di Jakarta. Sepertiga dari kota Jakarta merupakan RW padat kumuh. Pengamat tata kota pun menilai untuk mengatasi kawasan padat kumuh memang tidak mudah. Perlu adanya konsep yang matang untuk membenahi hal tersebut. Yang kalau paling bagus adalah merubah dari yang horizontal menjadi vertikal. Pertanyaannya, ada nggak tanahnya? Kedua, siap nggak penduduk itu pindah dari konsep yang horizontal ke arah vertikal? Bagaimana membangun budaya untuk bisa tinggal di rumah susun? Nah, yang lebih berat lagi, rumah susun itu sewa atau milik. Nah, banyak yang enggan orang untuk pindah dari rumah yang landed ke rumah susun karena apa? Harus sewa. Tidak hanya wilayah padat kumuh saja yang harus segera dibenahi secara serius di Jakarta. Banjir masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Pemprov Jakarta sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir. Mulai dari pengerukan lumpur di sungai untuk mengatasi pendangkalan, pembersihan saluran air, perbaikan pompa air, hingga pembuatan sodetan. Tapi nyatanya, walau sudah berkurang, Jakarta masih belum bisa bebas dari banjir. Pembangunan sodetan Ciliwung ini sempat mangkrak saat kepemimpinan Anies Baswedan. Terkendala pembebasan lahan, pembangunan baru dapat kembali dilanjutkan saat Heru Budi Hartono menjabat Gubernur Jakarta. Dibangunnya sodetan Ciliwung ini untuk mengurangi banjir di 6 kecamatan di Jakarta.
tim NET melakukan penelusuran di salah satu kawasan langganan banjir di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sanusi, selaku ketua RT setempat mengatakan, belum merasakan ada perubahan yang signifikan dari adanya sodetan Ciliwung ini. Nggak ada sodetan, sama aja sih. Yang kita rasakan itu sama aja. Banjir kan besar terakhir bulan Mei ya. Ketinggian 210 cm. Ya walaupun ada sodetan, tetap aja. Kalau emang tinggi ya tinggi, itu statusnya siaga 1. Siaga 3, 50 cm. Nggak ada itu ya 50 cm juga sama. Cuman yang ngebedain surutnya agak cepat aja gitu aja. Kalau masalah banjir sama aja. Sanusi sangat berharap pemimpin Jakarta yang akan datang segera membangun tanggul di bantaran sungai yang dekat dengan kawasannya ini, agar air tidak dapat masuk dan menggenangi kawasannya. Kawasan Kebonpala, Jakarta Timur ini mengalami banjir karena memang kawasan ini berada di pinggiran sungai yang akhirnya membuat air sungai meluap ketika banjir datang. Dan terakhir kali banjir terjadi di bulan Mei dan Agustus, mencapai 210 cm. Banyak faktor yang harus dilihat saat suatu kawasan menjadi langganan banjir, bukan semata-mata hanya mengandalkan sodetan yang dibuat. Jadi kalau ada banjir, banjirnya di mana? Kita harus lihat. Ya, apa penyebab banjir itu? Jangan-jangan memang topografinya rendah, drainasinya buruk, atau daerah itu memang langganan banjir. Jadi banjir itu bisa aja banyak faktornya. Hujan lokal yang tinggi, intensitasnya tinggi, atau wilayah itu yang cekungan. Kalau dia udah cekungan, kayak kolam begitu, ada pemukiman, ya udah deh, nggak ada pilihan kecuali dia mau pindah. Warga sangat menunggu peran dari pemimpin kota Jakarta yang baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Tentunya benahi dengan bijak agar warga yang terdampak menjadi lebih baik. Ya, memang tidak mudah untuk membenahi kota Jakarta yang masih memiliki pekerjaan rumah yang belum rampung. Hal tersebut merupakan tugas setiap pemimpin kota Jakarta. Maka dari itu, calon kepala daerah nantinya sangat dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Karena warga sangat menaruh harapan besar untuk Jakarta lebih baik lagi. Nindi Dewinta, Adnan Adi, melaporkan untuk NET.